Pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat diduga kuat didalangi oleh atasannya sendiri yakni Irjen Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam itu bukan hanya memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas, tetapi juga merekayasa skenario agar terkesan terjadi adu tembak satu sama lain. Kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak akhir. Tim Inspektorat Khusus bentukan Kapolri menemukan titik terang dengan menetapkan 4 tersangka yang menyebabkan Brigadir J tewas. Adalah Baradae, Bribka Riki Rizal, KM dan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peran Jenderal Bintang 2 itu sebagai dalang di balik pembunuhan karena memerintahkan Baradae menembak Brigadir J. Jenderal Listio mengungkap bahwa Sambo menembak ke arah dinding berkali-kali dengan senjata milik Brigadir J untuk merekayasa kasus. Sehingga seolah skenario yang terjadi adalah adu tembak. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, Verdi Sambo disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana. Sambo terancam hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jebolan Akademi Polisi tahun 1994 ini sekarang telah mendekam di rutan Makobrimob dengan penjagaan ketat. Tim TV One mengabarkan. Dan 31 orang anggota Polri dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi karena menghambat proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Manuver 31 polisi itu juga disebut memperlambat proses pengusutan kasus karena menghilangkan sejumlah barang bukti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa tim Inspektorat Khusus Polri menemukan hambatan saat penyidikan tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Penyidikan tim sus sempat kesulitan karena hilangnya CCTV.
Jenderal Listio pun menyebut sejumlah anggota bertindak tidak profesional saat penanganan TKP dan penyerahan jenazah Brigadir J ke pihak keluarga. Ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Sementara itu, Ketua Inspektorat Khusus Polri Komjen Agung Budi Marioto menegaskan 31 personil melanggar kode etik profesi. Kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Barreskrim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Di Propam Polri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, tim SUS akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Barreskrim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Hingga kini tim Insus Polri telah memanggil 56 personil Polri untuk dimintai keterangan mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Tim TV One mengabarkan.